Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, yang alhamdulillah di siang yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka kita untuk sama-sama at-tanasuh, ya, memberikan nasihat, saling memberikan wasiat dan dorongan. Karena itulah Islam. Rasul pernah menjelaskan bahwa ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Dengan saling menasihati inilah kita akan termasuk orang-orang yang beruntung dan bukan orang-orang yang merugi. Ya, sebagaimana ketika Allah menyebutkan hakikat manusia di dalam surat Al-Asr, dari ayat yang pertama sampai terakhir, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia secara keseluruhan mereka berada pada kerugian. Kata Allah, berada pada kerugian. Maka kemudian dikecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, dan saling mewasiatkan di atas kebenaran. Ya, perhatikan, saling mewasiatkan di atas kebenaran dan saling mewasiatkan di atas kesabaran. Nomor 3 ini, kita saling menasihatkan dan menasihatkan di atas kebenaran. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan memanfaatkan kesempatan yang singkat ini dengan kita akan sedikit mengetahui, ya, tentang pembahasan yang penting menurut saya, bahwa kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala tidak sendirian, tetapi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga yang dicinta. Tentunya ini merupakan cita-cita setiap muslim. Ya, mereka tidak hanya hidup nikmat sendiri, ya, sedangkan keluarga, anak tercinta berada di neraka. Tentu tidak. Ya, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwa kenikmatan surga itu merupakan puncaknya kenikmatan. Ya, kenikmatan surga itu merupakan puncaknya kenikmatan dan puncaknya kebahagiaan. Maka dalam sebuah ayatnya, ya, Allah ketika menyebutkan tentang hakikat keberuntungan di dalam surat Ali Imran 185, Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Perhatikan, ya, sungguh dia telah beruntung, kata Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Perhatikan kata Allah, ya, bahasanya dengan apa? Perhiasan yang menipu. Sehingga apa? Banyak orang tertipu. Padahal bukan di sini hakikat kebahagiaan, melainkan hakikat kebahagiaan yang sebenarnya adalah tatkala orang mendapatkan dua nikmat tadi,
jauh dari neraka, masuk ke dalam surga. Karena memang surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tersimpan di dalamnya segala jenis kenikmatan. Segala jenis kenikmatan. Ya, dalam sebuah ayatnya yang terdapat dalam surat Fussilat. Surat Fussilat ayat ke-31 Allah berfirman, ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di dalam surga itu semua, ya, dalam bahasa Arab ma itu mausulah di sini. Maknanya umum, semua tashtahi anfusukum, yang hati jiwa kalian menginginkan, itu ada dalam surga. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalam surga itu kalian akan mendapatkan semua yang kalian minta. Semua yang kita pingin ada, semua yang kita minta ada. Masya Allah, itulah surga. Maka termasuk keinginan seorang mukmin, tentunya mereka agar bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintai, ya kan? Kenapa? Itu kenikmatan. Ya, berkumpul dengan orang yang kita cintai itu adalah kenikmatan. Apalagi setelah sekian lama berpisah. Pernah kita merantau, ya, setahun nggak pulang, kemudian bulan sebentar lagi Syawal, Lebaran, Badan. Kita pulang kan, mungkin dana yang kita keluarkan besar, jarak jauh, ya, resiko ada, tetap kita lakukan. Demi apa? Bisa bertemu dengan keluarga. Kenapa? Karena begitu nikmatnya bisa bertemu dengan keluarga yang sudah setahun yang lalu berpisah. Itu baru setahun. Tetapi ketika kita nanti berpisah dengan keluarga yang kita cintai, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Ya, kita mati sekarang misalkan, anak kita mungkin sekian puluh tahun yang lalu, bapak kita berapa puluh tahun lalu meninggal. Ya, maka ketika Allah Azza wa Jalla ini menginginkan, ya, menambahkan kesuburan nikmat surgawi, Allah akan kumpulkan orang-orang beriman beserta dengan keluarga yang mereka cintai. Ya, maka di antara ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang beriman mereka juga akan dikumpulkan bersama dengan orang yang mereka cintai. Ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23. Surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden yang mereka akan memasukinya, ya, yang mereka akan memasukinya, wa man salaha, bersama dengan orang-orang saleh, orang yang pantas untuk masuk surga, min abaihim, dari kalangan bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka, ya, kalau istri berarti suami-suami mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Perhatikan, Allah sebutkan di sini surga Aden yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh yang pantas masuk surga, baik dari bapak, istri maupun anak keturunan mereka. Masya Allah, ya, Allah kumpulkan mereka. Ya, maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yajma'u bainahum ma baina ahbabihim fiha minal aba wal ahlin wal abna wa man huwa salihun lidukhulil jannah minal mu'minin litukirra a'yunahum bihim. Masya Allah, Allah mengumpulkan di antara mereka, ya, bersama dengan orang yang mereka cintai di dalam surga itu, baik dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, dan orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga dari kalangan kaum mukminin. Apa tujuannya? Litukirra a'yunahum bihim, agar apa? Allah memberikan penyejuk pandangan, menambahkan nikmat bagi mereka dengan berkumpulnya dengan orang yang mereka cintai. Ini tujuannya, kata Ibnu Katsir. Jadi Allah ingin menambahkan apa?
agar bertambah senang dan gembira para penghuni surga itu. Bahkan apa? Ya, pengaruh dari keluarga ini sampai beliau mengatakan hatta innahu tarfa'u darajatal adna ila darajatil a'la. Bahkan ya, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berada di surga tingkat terendah kepada derajat yang lebih tinggi tanpa mengurangi derajat ketinggian orang lain. Jadi gini Bapak sekalian, ya, pakai ini aja Pak, ini aja. Ini suara dalam luar, dalam. Jadi gini, bahwa di tengah-tengah keluarga, ya, di tengah-tengah keluarga, misalkan seorang bapak ini dia mendapatkan tingkatan surga lebih tinggi, ya, surga lebih tinggi. Ketika anaknya masuk surga bagaimana? Allah akan kumpulkan anak ini dan dinaikkan derajatnya bersama dengan bapaknya. Atau sebaliknya, bapaknya tingkatnya rendah, kemudian anaknya lebih tinggi, bagaimana? Allah akan kumpulkan bapaknya ini dan dinaikkan ke atas. Kok nggak dibalik? Ya nggak dibalik. Nanti rugi gitu ya, bapaknya tingkatnya rendah, anak ikut rendah gara-gara bapak sih. Tidak. Tapi Allah Azza wa Jalla ini apa? Derajatnya ini akan dinaikkan. Ya, maka di dalam surga itu, ya, sesama keluarga itu akan saling tarik menarik. Ya, anak narik bapaknya, bapak narik anaknya. Demikian juga suami istri. Ya. Adapun di antara contoh yang Rasul sebutkan adalah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasul pernah mengatakan, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila seorang itu meninggal, maka terputuslah segala amalannya. Terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yutafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Perhatikan, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jadi apa? Ini betul-betul akan bisa mengangkat derajat orang tua. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, ya, Rasul mengatakan innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh seorang ini akan diangkat derajatnya dalam surga sampai dia mengatakan anna hada. Bagaimana dengan saya ini? Artinya apa? Orang ini dia sadar sedikit amalannya, ya, banyak dosanya. Tapi apa? Allah masukkan dia ke dalam surga dengan tingkatannya sangat tinggi. Maka ditanya, kenapa saya bisa seperti ini? Maka dijawab, bistighfari waladikalak, karena istighfar yang dilakukan putra putrimu untukmu. Perhatikan, jadi bapaknya ini Rasul gambarkan dinaikkan, ditingkatkan di dalam tingkatan surga itu disebabkan karena apa? Karena istighfar, ya, doa putra putri mereka untuk kedua orang tuanya. Nah, itu ya. Jadi anak bisa apa? Nyeret, ngangkat bapaknya ke dalam surga yang lebih tinggi. Ya. Kemudian sebaliknya orang tua pun demikian. Ya, di dalam surat At-Tur ayat ke-21 Allah pernah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian anak cucu mereka ikut dalam keimanan. Berarti ini syaratnya Bapak sekalian. Jadi diikutkannya anak-anak mereka dalam keimanan. Apa syaratnya? Bi-iman. Ketika anak cucunya ini mereka mengikuti dalam keimanan. Ya, jadi orang beriman dan anak cucu mereka ikut dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah. Kami akan ikutkan, kami sertakan, ya, keturunan mereka ini di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala amal mereka.
Walaupun apa? Walaupun mungkin dari sisi anak ini amalannya dan keimanannya tidak sekuat bapak ibunya. Ya, tapi karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ikutkan anak-anak ini bersama dengan bapak-bapak mereka di dalam surga. Ya, luar biasa ini. Tapi syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah ada keimanan dalam hatinya. Ini makanya ya, kalau kita menginginkan akan dikumpulkan bersama dengan keluarga kita, maka pertahankan iman. Ya, jangan sampai kemudian iman lepas ya dari keluarga kita. Maka bimbingan agama sangat penting. Ya, anak-anak kita didik, bimbing dengan pendidikan yang islami, dari baca Al-Quran, tanamkan akidah dasar kepada anak-anak, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepadanya, memberikan ibadah hanya kepadanya. Itu penting sekali. Kenapa? Ini merupakan cikal bakal jika kita menginginkan kita kelak bersama dengan apa? Dengan orang-orang yang kita cintai. Tanpa dengan seperti itu, apa yang terjadi? Justru orang tua akan bermusuhan dengan anak-anaknya. Allah pernah berfirman, ya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwu illa al-muttaqin. Orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai, justru di hari kiamat mereka saling bermusuhan. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, kecuali orang-orang yang membangun cintanya itu di atas ketakwaan. Kalau kita betul-betul cinta kepada istri, buktikan. Ya, cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kita tidak akan rela ketika istri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak rela istri kita meninggalkan sholat, mereka mengumbar aurat, ya, mereka banyak berbuat dosa kepada Allah, tidak rela. Melainkan kita akan luruskan mereka, kita nasihatkan mereka. Kalau kita cinta kepada anak-anak kita, buktinya apa? Kita bimbing mereka, kita larang mereka tatkala berbuat kesalahan, kita bimbing, kita dorong berbuat kebaikan. Ya, iya, itu namanya apa? Kita ini menginginkan kelak bersama mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah saling bermusuhan. Ya, makanya Bapak sekalian, luar biasa itu. Di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, iya, makanya Masya Allah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, bagaimana agar kita ini kelak bisa bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam surganya? Maka jawabannya tadi yang pertama, hendaklah kita ini memiliki aslul iman, pokok dari keimanan. Ya, jangan sampai iman itu lepas dalam diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Dengan apa lepasnya iman itu? Itu dengan kita melakukan perkara-perkara yang membatalkannya, seperti perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar. Ya, ini bisa apa? Memutuskan Bapak sekalian. Memutuskan tali keimanan. Kalau sudah ada kesyirikan pada salah satu anggota keluarga, naudzubillah, jangan harap bisa bertemu di hari kiamat kelak. Ya, ya, itu kalau sudah tidak punya keimanan. Seperti apa? Rasulullah SAW beliau sangat menginginkan di hari kiamat kelak bersama dengan paman beliau Abu Thalib. Ya, sampai dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dikisahkan ya, menjelang matinya Abu Thalib, Rasul datang kepada Abu Thalib. Apa yang beliau lakukan? Menasihati. Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju lahaka bi indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Tapi apa? Tidak mengucapkan. Yang ada Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kata Abu Jahal, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Padahal Abu Thalib mau mengucapkan. Rasul ulangi lagi, wahai pamanku, ucapan la ilaha illallah. Abu Jahal ulangi lagi terus. Sampai akhirnya alhamdulillah Abu Thalib mati dalam keadaan belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mati dalam keadaan musyrik. Nah, bagaimana? Tidak akan pernah ketemu dengan Nabi di hari kiamat kelak. Ya, iya. Maka luar biasa. Ini yang pertama adalah apa? Iman. Ya, usahakan bahwa kesyirikan itu tidak ada di tengah-tengah keluarga kita. Di antara kesyirikan yang sering kita lupa teman-teman sekalian, dan kita ada pembiaran di situ. Itu apa?
keluarga kita yang masih bermain dengan dukun. Dengan apa? Dengan dukun. Yang kita tahu, minimalnya kita datang ke dukun, kata Rasul, man atakahina au arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya, datang cuma bertanya saja, apa yang terjadi? Tidak akan diterima untuknya sholat 40 hari 40 malam. Itu baru bertanya. Bagaimana kalau bertanya dan membenarkan? Lebih ngeri lagi. Rasul mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun dan membenarkan dukun itu, ya, dibenarkan yang diucapkan dukun tersebut, sungguh dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kufur kepada Islam, kufur kepada Al-Quran. Ya, ini juga harus kita peringatkan. Mungkin kita peringatkan mereka marah, ya, istri yang belum begitu paham akan marah. Tapi kalau kita diamkan dan mereka mati di atas itu, naudzubillah, itu sama saja sedang kita berupaya memisahkan diri dengan mereka di hari kiamat kelak. Gitu ya, maka ini penting sekali kita ajak anak istri kita belajar tauhid, ya, ikut taklim sunnah. Kenapa? Hakikatnya kita ini sedang mempersiapkan anak istri yang siap menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya Bapak sekalian, ya, ternyata hendaklah kita ini perintahkan Allah untuk memerintahkan anak istri kita tentang masalah sholat. Ya, dalam sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Thaha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu bis-shalah, tentang urusan salat. Itu perhatikan, kita itu perlu kesabaran di atas salat. Kenapa? Yang namanya salat itu bukan sekali toh dalam seumur hidup. Ya, tetapi yang namanya sholat itu adalah setiap hari. Maka para ulama ketika menyebutkan makna iqamis sholat, tegakkanlah sholat. Apa makna itu? Al-mudawamatu 'alaiha 'alal wajhil matlub. Itu melakukan secara terus menerus dengan cara yang diperintahkan. Itu namanya apa? Namanya iqamis sholat. Adapun kalau sekedar sholat, ya sudah, sholat Idul Fitri berarti ya sholat, gitu ya. Ramadan hari pertama sholat isya, habis itu nggak sholat lagi, udah sholat. Bukan itu. Yang Allah perintahkan adalah apa? Menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat itu apa? Kita mudawamah terus menerus di atas sholat itu dengan cara yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak sekalian, di antara hal yang terpenting berikutnya, bagaimana kita menjaga anak dan istri kita dari api neraka. Ya, karena Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang beriman, jagalah diri kalian dan anak istri kalian dari api neraka. Ya, jagalah diri kalian, jagalah anak istri kalian dari api neraka. Gimana caranya? Ya, maka Ali bin Abi Thalib sebagaimana dinukilkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah adibuhum allimuhum. Didiklah mereka, ajarkanlah akhlak kepada mereka, dan ajarkanlah ilmu agama kepada mereka. Ini perhatikan, coba. Jadi cara kita ini melindungi anak istri kita dari api neraka dengan apa? Didik mereka, ya, dengan akhlak yang baik, dan ajarkan kepada mereka ilmu agama. Ustadz, saya nggak mampu ngajari. Bagaimana caranya? Letakkan putra-putri kita tempat pendidikan yang baik, tempat pendidikan yang bisa menjadikan mereka soleh dan solihah. Ya, antarkanlah istri-istri kita kepada tempat-tempat taklim yang mengajarkan kepada mereka hak Allah dan Rasulnya. Itu kenapa? Itu karena kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara kita melindungi anak dan istri kita dari api neraka. Yang kita tahu teman-teman sekalian, neraka itu bukan perkara yang ringan, ya, melainkan perkara yang sangat mengerikan. Kemudian yang keempat, di antara perkara yang penting juga kita ingatkan, ya, agar kita bisa bersama dengan keluarga yang kita cintai di surga kelak,
adalah apa? Hendaklah kita prioritaskan kepada mereka tentang urusan akhirat. Ya, tentang urusan akhirat. Kenapa sekalian? Perkara akhirat itu merupakan hakikat kehidupan. Sampai Rasul pernah mengatakan la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada hakikat kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Perhatikan. La aisha, tidak ada kehidupan kecuali di akhirat. Artinya apa? Hakikat hidup di akhirat. Adapun di dunia ini kehidupannya adalah hanya permainan. Permainan kan? Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau ketika menggambarkan dunia itu, apa kata beliau? Ad-dunya ka'imra'atin baghiyatin. Dunia itu seperti wanita pelacur, kata beliau. Kenapa? Dunia begitu indah, memang pelacur juga indah. Yang namanya pelacur itu selalu jadi apa? Piara bergilir. Sekarang jadi Om Fulan, nanti malam Om Fulan. Itu ya kan, terus dalam 1 tahun itu Masya Allah berpindah jadi piara bergilir berapa kali orang. Yang penting siap untuk bayar dengan jumlah tertentu. Itu dunia. Betapa hinanya digambarkan Ibnu Qayyim dunia itu. Nah, sekarang Bapak sekalian, coba kita melihat bagaimana para nabi menjelang wafatnya mereka, apa yang mereka wasiatkan kepada anak-anaknya. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 133, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Ya'qub alaihissalam, Allah berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, bukankah kalian menyaksikan ketika kematian mendatangi Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi Ya'qub dalam kondisi menjelang wafatnya. Perhatikan apa yang diucapkan Ya'qub kepada putri-putrinya. Idh qala li banihi, ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku nanti, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku nanti. Coba perhatikan, itu wasiat Nabi Ya'qub alaihissalam buat anak-anaknya. Nanti kalau bapakmu mati, kamu nyembah siapa? Maka serempak anaknya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah sesembahanmu, sesembahan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, satu sembahan saja, dan kami berserah diri kepadanya. Masya Allah ya. Perhatikan. Sekarang kira-kira dulu bapak kita sebelum mati apa yang wasiatkan? Nah, kebun ini untuk anak ini, gitu ya. Mobil ini untuk anak ini. Urusannya duniawi. Ya, sekarang kita bagaimana? Kita punya anak-anak, pernah kita berwasiat, nah, nanti kalau bapak nggak ada, kamu mau jadi apa? Mau nyembah siapa? Pernah. Paling tanya, nanti kamu jadi apa? Pangkatnya apa? Kerjanya apa? Duniawi semua itu. Ya, coba kita melihat bagaimana petunjuk, ya, bagaimana contoh dari Nabi Ya'qub alaihissalam sebelum wafatnya ditanyakan adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Ini menunjukkan apa? Bagaimana kekhawatiran Ya'qub alaihissalam terhadap agama dan ibadah anak-anak beliau. Ya. Dan terkadang Bapak sekalian, kita itu Masya Allah, karena terlalu sudah terjauhkan dari lingkungan terhadap akhirat ini, sampai orang yang paling katakan bijak itu yang ngomongnya gini, nah, cari kerja setinggi-tingginya, cari karir sepanjang-panjangnya, e-kolor ya, karir itu yang sebanyak-banyaknya, ya, jabatan sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa sholat. Mesti gitu kita itu, jangan lupa. Seakan-akan itu adalah orang yang paling bijaksana. Padahal prinsip seperti itu keliru Bapak sekalian. Bagaimana prinsip bisa sih? Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas 77. Allah mengatakan wabtaghi ma fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian apa yang Allah berikan kepada engkau berupa negeri akhirat. Apa kata Allah? Carilah untuk kalian negeri akhirat. Nomor 1, jangan lupa dan jangan lupa dunia.
Kalau tadi dibalik, cari dunia setinggi-tingginya, jangan lupa sholat. Itu ya, itu kebalik Bapak sekalian. Nah, sekarang kita mendidik putra-putri kita, istri kita seperti ini. Seperti yang Allah didik kepada kita. Nah, carilah akhirat. Jadi kalau misalkan anak kita sakit, apa nasihat kita? Gak apa-apa. Ya, ada akhirat ini. Kita sakit sekarang, kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sedang apa? Menggugurkan dosa kita, menambahkan pahala kita, menguatkan iman kita. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Hari ini misalkan kita hanya makan dengan lauk yang tidak kita sukai. Bagaimana kita menanamkan pada anak-anak di dunia ini cuma sebentar. Ya, kalau ini dinyatakan gak enak, Masya Allah, kita masih punya surga nanti. Seandainya setiap hari kita bimbing putra-putri kita tentang akhirat. Masya Allah, saya yakin ya putra-putri ini, kita ini akan menjadi orang yang sangat perhatian terhadap akhiratnya. Gitu ya. Nah ini terkadang Bapak sekalian, kenapa ada seorang dai, tokoh agama, begitu mereka meninggal tidak satupun dari anak-anak mereka yang melanjutkan perjuangannya. Kenapa? Memang seringnya orang tua ini kurang memperhatikan urusan akhirat terhadap anak-anak mereka. Ya, maka keliru Bapak sekalian. Memang tidak ada masalah. Ya, misalkan bapaknya seorang kiai, seorang ustaz, dia ngajarkan dunia kepada anak, tidak ada masalah. Tetapi yang keliru Bapak sekalian, mengajarkan urusan dunia, sekolah urusan dunia, kuliah dunia, kerja dunia, nggak pernah dibimbing bagaimana berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak sekalian. Nanti kalau kita saja yang sudah tahu agama tidak punya kerentek agar anak-anak kita menjadi seorang dai, bagaimana orang lain? Ya, Ustaz, apakah setiap muslim harus jadi ustaz? Tidak harus. Cuman apa? Setiap muslim harus paham urusan agamanya. Seandainya kita termasuk salah satu orang yang mengemban dakwah itu, apalagi anak-anak kita, tentunya itu jauh lebih berharga. Itu jauh lebih berharga daripada anak kita memiliki dunia beserta isinya. Ini Bapak sekalian, ya mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita semua bisa mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas segala perhatian, dan kita tutup dengan membaca doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi